Kawan-kawan semuanya, terima kasih kembali lagi dengan kita di podcast Satu Kata. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, di mana tamu kita kali ini memberikan banyak sekali inspirasi, terutama bagi kalangan kita, kalangan milenial. Kita sambut hari ini dengan sangat luar biasa Mas Zayid. Selamat sore Mas Zayid. Selamat sore Mas Fahmi. Luar biasa. Ya, Mas Zayid kasih. Gimana kabarnya Mas Zayid? Alhamdulillah baik sekali. Luar Sangat biasa baik, ini jadi kepala desa termuda ya ini di Kabupaten Malang ya. Kebetulan ya termuda. Luar biasa. Aktivitasnya hari ini apa aja Mas Zayid? Jadi kepala desa muda nih. Kalau kegiatan sehari-hari ya seperti biasa, kantor, ngurus masyarakat, dan ya melakukan kegiatan yang seperti biasa. Karena memang di kepala desa itu untuk pekerjaan memang 24 jam. Oh iya, Kita harus akui itu. Jadi mengabdikan dirinya 24 jam untuk masyarakat gitu ya. Betul. Ya luar biasa. Jadi Mas Zayid gini ya Zayid. Sampean ini kan menjadi kepala desa di umur yang masih sangat muda. Umur berapa sekarang Mas Zayid? Sekarang saya berusia 30 tahun. 30 tahun berarti 94 ya? 94. 30 tahun. Dan mungkin ini menjadi motivasi lah bagi kita semuanya, terutama kaum muda. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, apa sih Mas Zayid dulu yang menjadikan motivasi Mas Zayid gitu loh, untuk jadi kepala desa di umur yang masih sangat muda. Ya. Karena memang kalau kita bicara kepemimpinan muda, hari-hari ini apa istilahnya ya? Adalah hal yang dianggap masih sangat tabu atau hal yang pinandize wong si arek kok katene. Nah, betul. Tapi dalam pikiran saya waktu itu ketika kita melihat realita sosial di masyarakat, sepertinya pemuda memang sudah saatnya untuk tampil, untuk bisa merubah, untuk bisa membuat hal-hal baru sehingga bisa membawa kemajuan. Saya memilih desa karena saya anggap desa itu kalau bahasa-bahasa anak mahasiswa biasanya dianggap miniaturnya negara atau miniatur negara ya. Ya. Makanya sangat menarik karena memang di grassroots atau di masyarakat ini warna-warnanya itu sangat luar biasa. Ketika ada gesekan pun itu sangat luar biasa. Oke. Makanya ini sangat menarik sekali untuk Mas Zayid, ini kan sampean menjadi kepala desa di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Yang terkenal dengan ya mungkin banyak tradisi-tradisi Madura, Jawa yang berbaur di sana. Itu kan juga agak keras Mas Zayid. Dulu gimana Mas Zayid ketika memulai untuk mempunyai niat gitu ya, menjadi kepala desa? Dinamikanya seperti apa? Kalau kita bicara dinamika memang luar biasa. Apalagi waktu itu Mas Fahmi ngapunten, kita cuma ada 2 calon waktu itu. Ada 2 calon. Head to head berarti ya? Head to head. Lawannya dulu siapa itu? Lawannya itu adalah dari perangkat desa. Kebetulan waktu itu kepala dusun. Oke. Waktu saya masuk di desa, karena waktu itu saya sibuk aktivitas lebih banyak di kota. Akhirnya setelah menikah, saya pulang dan mulai istilahnya menyalurkan hasrat untuk menjadi agen of change kalau kata anak-anak muda itu. Menjadi agen perubahan gitu ya. Agen perubahan di sana. Akhirnya saya mulai komunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat dan sebagainya. Termasuk karena memang dari dulu seperti kita tahu ya, kita sama-sama aktif di NU. Ya. Paham betul lah saya itu. Saya pulang lalu kita coba menghidupkan ranting dulu. Ranting NU. Oh, berarti mulainya beraktivitas di kampung itu di NU. Lalu saya juga mendirikan TPG waktu itu. Ya, ini bukan dalam rangka politik sebetulnya. Tapi sedikit banyak yaitu mengangkat perjalanan saya dalam berkarir di dunia politik ini. Oke, terutama di tingkat desa gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan Mas Zayid dikenal orang gitu ya. Betul. Oke. Mas Zayid, Malang Selatan itu kan banyak orang bilang itu biaya untuk jadi kades itu mahal. Itu gimana sih Mas Zayid? Nah, ini menarik Mas Fahmi. Kebetulan kalau saya pribadi kalau tidak mengeluarkan biaya bohong lah pasti. Kita mengeluarkan biaya. Ada operasional lah. Iya, dana operasional pasti ada. Tapi tidak
semahal yang disampaikan ya Banyak atau orang yang kita gitu ya. dengar lah di masyarakat. Kalau saya dulu lebih banyak ke sosialisasi. Oke. Kalau Fahmi mungkin belum dengar, dulu saya itu running selama hampir 1 tahun. Oke, Saya 1 datangi- tahun sebelum pemilihan itu sudah Iya, bergerak gitu ya? Sudah bergerak. Jadi memang setelah saya menyatakan diri untuk maju, saya datangi rumah-rumah warga. Oke, door to Satu door. persatu ya, door to door istilahnya kalau sekarang. Jadi saya datangi dengan istilah, ya wes lah, saya minta doanya Pak, minta dukungannya, saya mau nyalon dan sebagainya. Itu kunci yang saya laksanakan. Karena bagi saya, sebetulnya masyarakat itu butuh kenal, butuh kedekatan. Itu kuncinya di sana. Jadi ketika itu berjalan dengan baik, ya kos politik juga akan mengikuti. Artinya tidak akan terlalu mahal. Larang nggak Mas Zahid? Menurut sampean pada saat itu mahal nggak? Berapa sih nominalnya ya, kira-kiranya lah? Kalau nominal ya enggak sampai 1 digit lah. Oh ya, nggak sampai 1 Nggak M lah ya. Tapi kalau ratusan juta Enggak lah. masuk lah sih aniku ya. Enggak sampai 200 itu sudah ini Oh, kok. segitu Iya, ya. Berarti sudah. ini kan Malang Selatan atau di tingkatan desa itu kan orang masih menganggap bahwa waduh itu biayanya larang, nyalon kepala desa itu larang dan lain sebagainya. Kalau informasi yang saya dapatkan seperti itu. Tapi kalau saya menjalankan secara pribadi, enggak sampai semahal itulah. Tapi itu ya kuncinya ada di door to door tadi, Door to door kenal tadi. ke masyarakat, Kenal masyarakat. gitu ya. Artinya kita dahulukan pendekatan. Kalau Pendekatan. saya lebih di sana. Lebih kepada pendekatan kepada masyarakatnya. masyarakat. Kalau ini Mas Zahid, sebagai kepala desa ya, sebenarnya apa sih yang diinginkan atau dicita-citakan sebagai visi misinya Mas Zahid itu dulu seperti apa ya, sehingga masyarakat ini mau untuk memilih Mas Zahid gitu. Waktu itu ada beberapa hal yang memang saya menjadi concern atau menjadi pertimbangan saya untuk maju di pilkades atau running di arah politik ini. Yang pertama berkaitan dengan keadaan yang ada di sana atau sosial di sana. Jadi saya menilai waktu itu perlu adanya perubahan secara total, Secara signifikan gitu secara ya. signifikan, baik itu di birokrasi pemerintahan maupun secara sosialnya di kemasyarakatan seperti itu. Adalah beberapa hal yang saya lihat itu masalah-masalah yang terwariskan dari zaman dulu. Makanya sekarang pun kalau dibilang saya sudah baik kerjanya, ya saya anggap masih belum. Karena memang perubahan yang saya janjikan dulu itu masih belum 100%. Atau bahkan 50% belum sampai. Karena memang banyak hal yang harus saya dirubah. Sedikit demi sedikit itu berusaha saya perbaiki. Mulai dari pendataan penduduk, lalu kemiskinan, lalu pelayanan, lalu banyak hal yang perlu di. Kalau untuk pembangunan, gimana Mas Zahid? Nah, termasuk pembangunan juga, karena memang di wilayah saya itu infrastruktur itu memang sangat-sangat tertinggal, sangat-sangat tertinggal. Dan mulai saya jadi tahun lalu itu sudah mulai saya cicil, artinya mulai saya bangun. Cuman yaitu kalau kita hanya mendapatkan dana desa itu jelas tidak mampu. Karena kan dana desa tidak hanya mengcover terkait pembangunan, tapi ada yang namanya kita harus juga memikirkan stunting, lalu kita harus memikirkan ketahanan pangan, kesehatannya, pendidikannya. Gitu. Walhasil ya kita harus komunikasi dengan banyak pihak gitu ya. Banyak pihak untuk akhirnya mendapatkan dukungan, terutama di pemerintah-pemerintah terkait seperti mungkin kalau Kabupaten Malang atau provinsi ke Dinas Bina Marga atau Cita Karya dan lain sebagainya itu. Komunikasi itulah yang kemudian membantu Mas Ya, Zahid membantu. untuk melakukan pembangunan di sana. Betul. Kalau per hari ini Mas Zahid, sudah berapa tahun Mas Zahid menjadi kepala desa? Saya pilihan atau pilkadesnya itu bulan 5 tahun 2023. Lalu saya dilantik bulan 6. Jadi per hari ini mungkin 1,5 tahun lah. 1 tahun setengah. Hampir. Sudah 1,5 tahun. Apa yang kemudian menjadi impact lah keberadaan Mas Zahid di sana? Apa aja yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun ini? Banyak hal, termasuk saya itu sekarang karena tadi saya sampaikan terkait masalah data. Karena terkait masalah data ini
memang saya amati sangat sulit betul untuk digarap. Padahal kata saya itu hanya soal teknis saja itu di lapangan. Tapi memang kenyataannya sangat sulit sekali. Kadang tidak sinkron dan sebagainya. Makanya saya kemarin tuh membuat program S2D. S2D, Sumber Agung Satu Data. Sumber Agung Satu Data. S2D. Iya. Oke. Gimana itu S2D itu? Jadi waktu itu saya minta warga untuk mengumpulkan KK dan juga KTP ke RT. Lalu nanti RT membawa ke desa. Oke. Di desa nanti satu persatu RT, itu kemarin sudah kita lakukan, sudah selesai sekarang, tinggal verbalnya. Nanti di desa akan ditanya, RT tersebut akan ditanya terkait dengan kondisi warganya. Terus kira-kira yang paling tidak mampu itu berapa. Terus ketika ada yang disabilitas, itu ada apa enggak. Lalu kalau terkait dengan kemiskinan, itu ada apa enggak. Terus terkait dengan kepunyaan, kekayaan lah istilahnya, itu berapa, punya tanah apa enggak sebagainya, itu kita data. Lalu kemarin sudah selesai, lalu kita klasterisasi. Nah, di desa Sumber Agung itu punya data klaster, Mas. Jadi ada mulai dari D, C, B, A, seperti itu. D ini memang prioritas bantuan dan sebagainya pasti kita D. Jadi kalau D sudah tercover seluruhnya, baru kita kalau ada sisa, baru kita naikkan yang C dan seterusnya seperti itu. Nah, terakhir setelah kita klaster, kita perintahkan perangkat desa, terusannya Kasun, untuk verbal kembali. Dan di verbal itu agar tidak bias data, karena saya anggap data ketika dari RT itu saya anggap masih bias, belum terverifikasi betul. Makanya kita perlu verifikasi ulang. Verifikasi ulang itu adalah hasil klasterisasi dari desa tadi. Jadi nanti RT tanda tangan, tokoh toga atau Thomas di wilayah RT tersebut juga tanda tangan. Setelah itu nanti akan ditandatangani juga oleh tokoh pemuda. Jadi saya berpikiran waktu itu ketika 3 unsur ini sudah bertanda tangan, artinya kan data yang terdapatkan memang betul-betul valid gitu dan bisa dipercaya. Berarti ini semacam BPS-nya Mas Zaid ya di tingkat desa gitu. Tingkat desa. Badan pusat statistiknya lah ya gitu. Tapi karena ini begini, dikelola oleh masyarakat sendiri. Waktu saya masuk di desa awal, ketika ada warga tidak dapat bantuan sebagainya, saya tidak bisa jawab. Karena memang desa tidak punya data terkait kemiskinan, lalu terkait klasterisasi, si A dapat, si B dapat, si A kok dapat, B nggak dapat, itu kenapa? Saya nggak bisa nyebut alasannya. Sering kan ngono-ngono itu kan di desa kan ya? Sangat sering. Dan lagi-lagi desa yang salah. Jadi apapun masalahnya ya desa yang salah gitu kan. Termasuk ya permasalahan di kabupaten, saya nggak bisa nyebutkan itu, ya desa juga yang salah. Macam itu. Ya, makanya harapan saya nanti ketika ini sudah verifikasi data, nanti ketika ada warga yang menanyakan, loh Pak, sampean itu di bawah sampean masih ada, lu si B ini. Kalau sampean kan enak masih ada ini. Jadi alasan-alasan semacam itu yang saya persiapkan. Mas Zaid, di desa ya terutama, itu kan kadang orang melihat tolak ukur keberhasilan dari satu kepemimpinan di desa itu adalah pembangunan. Kalau Mas Zaid sendiri sampai dengan detik ini bagaimana progresnya? Sudah mungkin berapa meter, berapa kilometer yang sudah dibangun gitu kalau jalan? Ini menarik memang, karena mungkin berkaitan dengan SDM kita ya, SDM kita. Jadi memang kalau di desa, patokan dari sebuah keberhasilan sebuah desa itu dari infrastruktur. Iya, infrastruktur. Itu ukur betul. Padahal banyak hal yang sebetulnya perlu untuk kita perhatikan. Tapi untuk mengatasi itu tadi itu kita harus komunikasi dengan beberapa stakeholder. Kalau per hari ini saya membangun kurang lebih sekitar 3 kilo kemungkinan. 3 kilo per hari ini. Satu tahun setengah wis 3 kilo ya. Perkiraan segitu. 3 kilometer. Atau mungkin lebih mungkin. Bisa. Dan juga berupaya untuk, tapi tetap meskipun tolak ukur di desa itu oleh masyarakat, tapi beberapa program yang saya anggap diperlukan dan mengena itu tetap
kita coba dorong. Seperti di desa itu, nggak tahu Sami. Kita itu punya program sate sapi. Itu kita ambil dari program ketahanan pangan hewani. Oke. Karena memang itu juga menjadi program prioritas nasional. Jadi kita anggarkan satu RT itu satu kandang sapi. Satu RT, satu kandang sapi ya. Sate Sapi. sapi, oke. Iya. Gimana itu itu? itu mulai kita running. Akan tetapi betul kita tidak mampu ketika harus langsung membeli seluruh RT punya sapi, tidak bisa. Artinya bertahap. Jadi per tahun mulai tahun 2024 ini kita anggarkan 2 RT untuk tahun ini. Jadi ini sudah mulai kita jalankan. Harapannya nanti melalui program ini masyarakat bisa meningkatkan ekonomi mereka, khususnya terkait ketahanan pangan. Berarti ini konsepnya kandang komunal gitu ya, kandang bersama atau gimana itu? Ya, kandang bersama. Jadi kita berikan pada kelompok, tapi kelompoknya ini kita buat lebih kecil. Artinya tingkat RT semacam itu. Semacam kelompok usaha bersama gitu ya, tapi di tingkat RT. Dan ini betul-betul kita awasi. Karena biasanya warga ini ketika ada program hibah, ya kadang tidak terlalu di gitu konogoro ya macam itu. Makanya ini betul-betul kita kawal. Karena apa? Ya untuk ketahanan pangan ini, untuk ketahanan pangan di desa tadi itu. Mas Zaid, selain tadi ya mungkin ada upaya untuk pemberdayaan ekonomi, ada upaya untuk membangun infrastruktur. Kalau untuk pembangunan SDM sendiri di desa Mas Zaid seperti apa? Apalagi ini kan Malang Selatan ini terkenal juga dengan kenakalan remajanya, mungkin peredaran narkotikanya dan lain sebagainya. Bagaimana gambaran atau langkah yang akan dilakukan oleh Mas Zaid untuk menangani hal tersebut? Ya. Kalau kita bicara tentang kenakalan remaja, itu erat kaitannya dengan tingkat pendidikan. Itu pasti. Makanya kita di desa itu mencoba untuk menggandeng seluruh stakeholder, utamanya di ranting NU, lalu juga TPG itu, ormas, kelompok-kelompok masyarakat gitu ya, dan sebagainya. Juga kita dorong, karena bagaimana Fahmi? Kadang saya amati banyak luput di masyarakat bahwa persepsi pendidikan itu sepenuhnya oleh tenaga pengajar. Itu yang sangat salah. Padahal sekolah jadi guru gitu ya. Peran orang tua itu sangat penting, termasuk di kenakalan remaja ini juga sangat mempengaruhi. Makanya saya di desa itu ada program namanya pesan. Apa itu pesan? Pemdes Sambang Kumpulan. Pemdes Sambang Kumpulan. Iya. Ke jamaah-jamaah tahlil gitu ya. Semacam itu. Gimana itu Mas Zaid? Jadi selain kita silaturahim, kita juga membangun kedekatan dengan masyarakat, kita juga jelaskan terkait dana desa, ADD, karena memang di masyarakat itu banyak tidak tahu terkait ADD. Cara pengajuan diri seperti apa, lalu nanti di akhir pasti saya selipi dengan upaya-upaya untuk mengatasi kenakalan remaja, lalu juga bagaimana peran orang tua sebetulnya. Jadi istilah pasrah bengkokan, ya pasrah bengkokan. Wis Pak, saya sekolah anakku, ya pacaran sampean, kan banyak seperti itu. Makanya ini bangun konsep bagaimanapun anak sekolah ini paling cepat, paling lama itu sampai jam 2 mungkin ya. Selebihnya itu ada di keluarganya. Ada di keluarganya. Makanya ya saya menghimbau masyarakat, ayo kalau memang tidak ada aktivitas lain, wis ngaji ya kan. Nanti untuk di bagian ngajinya Pak Ustadz nanti minta tolong untuk dibekali juga ilmu-ilmu terkait fikih mungkin, ilmu agama lah ya. Agama, pengetahuan dan sebagainya itu kita himbau di sana. Itu tenaga pengajarnya bagaimana Mas Zaid? Diberikan treatment nggak dari desa? Guru ngajinya atau tenaga pengajar itu kalau saya amati semuanya rata-rata itu menjadi anggota ranting NU. Jadinya kita lebih mudah untuk apa istilahnya ya? Untuk bersua, bertemu, lalu bertukar pikiran dan sebagainya itu kita lebih mudah di sana. Tapi guru ngajinya ada treatment khusus nggak dari desa? Mungkin ada. Itu kan penting juga karena nggak mungkin juga nanti kadesnya minta bantuan ke
guru-guru ngaji untuk memberikan edukasi lah ya supaya menurunkan kenakalan remaja, tapi dari desa nggak dikasih treatment. Ada. Ya meskipun tidak sebesar ketika ini. Di desa Sumber Agung itu termasuk ini Bang. Kalau kita berkaca dari desa lain, kalau saya amati, ya bukan membandingkan. Ya gimana tapi gimana lebih saya jamin lebih sejahtera. Oh iya. Guru ngajinya lebih sejahtera ya daripada insya Allah yang lain. Iya. Ini penting karena terkadang banyak juga yang meminta untuk memberikan edukasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, tapi tidak berikan treatment sama sekali dari pemerintah kan gitu. Iya, di sana. Cuman ya memang pemerintah dan masyarakat dan tokoh agama dan sebagainya kan seperti botol dan tutupnya. Iya. Kalau nggak saklek ya kan nggak jalan macam itu. Kan tapi ya kita memberikan pengertian juga kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Makanya tadi ada program pesan tadi itu, sehingga masyarakat memahami, oh dana desa itu tidak bisa dibuat semaunya kan macam itu. Ada mekanisme yang berjalan seperti musdes dan sebagainya itu. Dan ketika sudah berjalan tahun anggaran itu tidak serta-merta bisa dirubah, kecuali di akhir tahun anggaran kita ada mekanisme PHK itu. Jadinya masyarakat lambat laun memahami lah, oh ternyata dana desa itu dibuat untuk program ini. Sementara ini mungkin banyak ya yang tidak disosialisasikan seperti itu. Atau gimana? Banyak sekali, banyak. Makanya ya ini mendapatkan apresiasi. Saya ya itu beberapa masyarakat menyampaikan di sana. Karena dengan begitu mereka tahu. Kan selama ini dipikirin masyarakat itu dana desa langsung turun, langsung diambil semua sama Kades. Seperti itu. Enggak. Tapi ketika kita akan mencairkan dana desa itu kan berdasarkan program yang sudah kita sepakati bersama di Musdes. Oh, bulan ini saya mau menggarap ini. Artinya nanti ya kita cairkan program itu. Misalkan program pemberdayaan. Misalkan pelatihan MC misalkan. Karena perlu sekali. Kalau desa banyak yang nggak bisa tampil kan macam itu. Terus kita anggarkan. Nah, untuk ini kan sudah disepakati di Musdes di akhir tahun sebelumnya kan macam itu. Jadi mekanisme semacam ini mereka mengetahui. Dan saya juga minta Pak untuk pendidikan tahun ini Pak kita anggarkan sekian puluh juta. Untuk kesehatan kita anggarkan sekian puluh juta Pak, sampai yang suntik, yang periksa ke pos-pos Yandu itu juga dari dana desa. Jadi kita sampaikan. Jadi mereka, oh, kalau ini Cak, ya, ini kan sampean menjadi representasi milenial, representasi pemuda lah. Ada nggak program khusus yang diperuntukkan untuk pemuda di wilayah sampean? Iya, ini menarik. Beberapa program memang saya arahkan ke kepemudaan sekarang. Jadi kita mulai ada pemberdayaan dan sebagainya itu. Nah, bentuk konkretnya Cak mungkin programnya atau apa gitu? Jadi kita ada beberapa alat yang peninggalan dulu macam itu. Pemerintahan sebelumnya ya. Ada semacam kayak mesin jahit. Lalu ada banyak hal. Lalu ada apa namanya itu, penghancur rumput tuh namanya, chopper, banyak sekali peninggalan lalu yang belum dimanfaatkan, belum dimaksimalkan yang fungsinya. Contoh konkretnya misalkan jahit di desa itu punya sekitar 3 alat mesin jahit, dan itu mangkrak waktu saya masuk sana. Makanya sewaktu itu kok enggak buat pelatihan jahit saja, nanti agar warga itu jahitnya ke Karang Taruna, karena kita arahkan ke Karang Taruna di sana. Jahitnya ke Karang Taruna ini. Jadi mengatasi income. Yang kedua, kenapa tadi saya sebut pelatihan MC? Kenapa nanti ya gak usah Joko MC teko Joko, nah kan pelatihan public speaking yang lain gitu ya. Sampai kita itu kemarin berencana untuk melatih MC Jawa. Kan enggak ada sudah di Sumber Agung itu. Jadi makanya nanti kalau ada pernikahan Jawa, oh MC-nya ada sudah. Jadi memberdayakan pemuda yang ada di wilayah situ dan mengenalkannya kembali kepada budaya-budaya kita gitu. Budaya kita. Terakhir mungkin Mas Zaid, karena memang mau tidak mau
keberadaan sampean hari ini yang menjadi kepala desa di usia muda itu memberikan banyak motivasi lah bagi kalangan-kalangan muda. Apa sih pesan bagi kawan-kawan muda supaya memiliki keberanian seperti Mas Zaid ini untuk ya wis saya mengabdikan diri kepada wilayah terkecilnya ya, mungkin dari RT, RW, tingkatan desa atau DPR dan lain sebagainya. Itu bagaimana Mas Zaid untuk meningkatkan keberanian pemuda ini? Pemuda memang sekarang sudah saatnya ya, kalau kita lihat Wapres kita pun muda kan. Di usia 37 tahun sudah menjadi seorang wakil presiden. Meskipun dengan privilege ya, ya ada kemungkinan itu gitu ya. Nah, tapi ya memang sedikit banyak privilege sangat mengaruhi ya, Mas. Entah dia itu anak tokoh atau apa. Tapi terlepas dari itu semua, memang kemauan. Makanya kalau saya pribadi Mas Fahmi, sepakat itu kampus wajib semua organisasi. Entah itu Wintra ataupun ekstra kampus macam itu. Karena apa? Karena dengan begitu anak-anak itu sudah nanti bisa memiliki pikiran maju macam itu. Apalagi kita bicara di konteks desa ya. Ya tadi itu memang dari segi pendidikan juga dan sebagainya itu memang perlu untuk terus didorong agar ya kesadaran untuk perubahan dan sebagainya itu ada. Karena bagaimanapun di mana kita berada, lingkungan kita itu sangat mempengaruhi. Itu yang saya rasakan Mas Fahmi. Karena mungkin ya Mas Fahmi kita sering bersama di beberapa organisasi, lalu ya kita sering bertemu dengan banyak orang, entah kenal atau enggak, kita pokoknya nyopo kan gitu. Dengan tujuan apa? Ya sekedar kenal saja. Tapi sedikit banyak saya rasakan itu sangat membentuk kita, membentuk jati diri kita dan sebagainya. Kalau kita perhatikan sekarang pemimpin-pemimpin kita itu jarang yang tidak mempunyai latar belakang ya, kepemimpinan ya. Entah kalau itu asli Korea kalau kata Bapak Macul. Kalau kata Bapak Macul itu ya. Kalau asli Korea itu pasti berangkatnya itu dari latar belakangnya kebanyakan organisasi, entah organisasi kemasyarakatan, dari orang kecil dan sebagainya. Atau yang kedua, yang melalui privilege. Tadi itu. Gak melalui organisasi, gak di privilege. Ya. Apa sing katanya kok andalno? Nah, karena kawan-kawan perlu ketahui ya. Jadi Mas Zaid ini saya kenal betul lah ketika beliau ini masih sekolah sampai kemudian kuliah. Jadi Mas Zaid ini yang saya tahu pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan ya, di tingkat jurusannya. Jurusannya bahasa Inggris ini. Bahasa Inggris. Pernah juga menjadi calon ketua BEM. Gitu kan? Kalah, nggak ada masalah. Tapi kan itu yang kemudian membentuk Mas Zaid hingga prosesnya mempunyai keberanian seperti ini. Pernah juga kalau nggak salah menjadi pengurus LTN gitu ya, Lajnah Taklif Wan-Nasr itu kayak gitu-gitu. Jadi perjalanan panjang lah saya kira, sehingga kemudian Mas Zaid menjadi seperti ini, mempunyai keberanian dan berani untuk mengabdikan diri di wilayahnya, di tingkat desa. Terus mungkin ada lagi Mas Fahmi tambahan terkait persepsi. Saya kurang sepakat ketika dalam politik itu uang menjadi tolak ukur. Itu sangat tidak sepakat sekali. Karena kembali lagi tinggal kemauan kita saja. Mau enggak kita berubah? Caranya gimana? Banyak cara. Contoh tadi saya lakukan itu. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri terkait uang pasti perlu. Masuk KT kan gaya PK. Tapi bukan segalanya itu harus ditentukan dengan uang gitu. Pak Fahmi paham lah gimana saya dulu. Ganti duit. Luar biasa Mas Zaid ini. Modalnya mungkin nggak sampai 100 juta itu. Iya. Tapi alhamdulillahnya juga banyak stakeholder yang memberikan bantuan, mendukung dan lain sebagainya, sehingga ya bisa. Hari ini menjadi kepala desa dan alhamdulillah paling tidak minimal perspektif saya itu sudah melakukan banyak hal yang itu mempunyai kebermanfaatan lah. Oke, Mas Zaid, terakhir mungkin ya, apa sih yang kemudian ingin Mas Zaid sampaikan kepada kawan-kawan muda supaya ini keberadaan Mas Zaid ini juga bisa memberikan inspirasi lah kepada kawan-kawan muda dan bisa memiliki keberanian seperti Mas Zaid. Untuk teman-teman muda, karena saya juga masih muda, ya, ayo kita tumbuhkan semangat kita untuk berpartisipasi aktif dalam semua bidang. Jadi tidak harus politik, tidak harus usaha, atau tidak harus jadi entrepreneur atau profesional. Artinya semua bidang.
memang sudah waktunya untuk diisi pemuda. Apalagi ya kalau kita belajar bersama tentang demografi, kita sudah masuki nih demografi ini. Dan agar proyeksi Indonesia Emas pada tahun 2024-5 ya itu bisa betul-betul tercapai. Juga kepada pemerintah daerah, saya pesan juga, ayo kita terus fasilitasi pemuda-pemuda kita dalam berbagai usaha atau bidangnya, sehingga nanti akan muncul pemuda-pemuda yang betul-betul berkualitas, baik secara intelektual, pengalaman, lalu secara etika, lalu secara finansial juga perlu dan sebagainya. Ini bisa betul-betul tumbuh macam itu. Kalau kita lihat akhir-akhir ini pemuda kan sudah banyak sekali tampil. Kalau Mas Hamid mungkin tahu, teman-teman kadis muda juga banyak. Itu mungkin ada di Srigonco, ada di Didit, lalu ada di Senggreng, ada Mbak Senggreng, Sumber Pucung, Rendita. Boleh lah, nanti itu kita undang juga lah. Boleh untuk diundang nanti. Sehingga nanti bisa, atau mungkin nanti bisa diundang dari perspektif lain, mungkin dari dunia usaha. Kita tahu ada Mas Aris yang sudah menjadi entrepreneur atau pengusaha. Iya, luar biasa itu. Ya, makanya banyak hal yang pemuda ini bisa lakukan. Tinggal bagaimana kemauan kita untuk terus maju, terus bangkit, tidak stagnan di tempatnya. Artinya, ya terserahlah aku gini, ya takdir kayak gitu. Pasrah aja. Ya, enggak pasrah saja. Banyak hal yang perlu, yang harus diisi. Dan banyak ruang kosong yang perlu untuk diisi per hari. Begitu. Oke, terima kasih Mas Zahidnya, luar biasa. Sama-sama. Terima kasih semua kawan-kawan telah membersamai kita ya. Jadi luar biasa Mas Zahid ini telah memberikan banyak informasi lah kepada kita, mulai dari perjalanannya sebagai kades dan programnya hari ini. Semoga ini semua bisa memberikan inspirasi kepada kita, terutama teman-teman muda yang ada di menjadi pemirsa dari podcast Satu Kata. Terima kasih Mas Zahid, luar biasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.